Entah apa maunya guru soal 10 tahun lalu. Dia menjodohkanku lalu menyuruhku nikah. Sekarang aku belum tahu seperti apa tampangnya. Ngemis di tempat lain. Ini gedung grup Lintang, bukan tempat buatmu. Aku udah punya istri, jangan sentuh aku. Gadis kok gampang marah? Awas hormonmu terganggu loh. Aku cari Dian Lintang. Aku ini suaminya, mau jemput dia. Kamu suaminya? Aku ini anak orang terkaya loh. Satpam, urus dia. Kenapa sih kamu harus panggil satpam segala? Orang kota besar, kok susah dengar kebenaran ya? Hei, Dian Lintang, suamimu dari desa, Raka Pradipta, datang jemput kamu pulang. Cepat turun jemput aku. Bu Dian, gawat, di bawah ada kuli yang bawa karung. Panggil nama ibu, katanya dia itu tunangan ibu. Si brengsek itu datang. Suruh dia naik. Biar aku kasih tahu dia. Pintu grup Lintang. Nggak mudah dimasuki. Baik. Yo, ternyata dia cantik banget. Kakek tua itu nggak bohong. Kapan kita daftar nikah? Malam ini bisa malam pertama? Brengsek, siapa istrimu? Ini cek 1 juta. Ambil uang ini dan cepat pergi. Enyah ke dusun Sumur Jati. Sudah kuduga, orang udik memang mata duitan. Istriku, kamu salah sangka soal kekayaanku ya. Di kampungku, kasih makan babi aja pakai porselen antik. Daripada kasih ini, mendingan cium aku. Kamu jago ngebual ya? Kertas ini nikahku buat lab, sepatu susah. Mau batal nikah, suruh kakekmu bilang. Asal beliau yang minta, aku langsung cabut. Kamu? Dasar berandal. Dian? Jadi ini orang udiknya? Hei bocah, mending kamu cepat minggat. Dian itu milikku, kamu nggak pantas buatnya. Lihat rambutmu itu, kayak kenari yang kejepit pintu. Kami lagi asyik berduaan, nggak usah ikut campur. Kamu cari mati ya? Kalian berdua, cepat hajar dia. Berhenti. Terlalu lambat. Cuma kerocok-kerocok begini. Yang kamu bawa lebih jago anjing penjaga di kampungku. Kamu tahu siapa aku? Aku Rangga Prasetya. Berani sentuh aku? Kamu tahu aku? Nggak tahu. Baguslah. Raka, lepasin dia. Jangan lawan grup Prasetya. Di kota Sagarajaya nggak ada yang bisa bikin Raka ini takut. Kalau kulihat kau lagi, gangguin Dian, ku hancurkan pusakamu. Pergi. Awas kamu ya. Dian Lintang. Ini pilihanmu. Hebat ya. Keluargamu akan hancur. Pelit banget sih. Kamu bikin masalah besar. Itu grup Prasetya. Grup Lintang lagi bahas dana ratusan miliar. Gara-gara kamu, semuanya jadi berantakan. Kamu juga pukul dia. Mau hancurin keluargaku? Iya kan? Investor sampah kayak gitu nggak usah.
Lagi pula, kulihat auramu gelap banget. Akhir-akhir ini, sering pusing dan keringat malam. Orang yang tadi itu, auranya negatif. Jauhi dia, atau nyawamu bisa hilang. Beraninya ngutuk aku? Aku sehat-sehat aja. Males ngomong sama kamu. Asal kamu tahu, nikah ini pasti ku batalin. Sekarang, aku telepon kakekku. Dian, kamu sudah ketemu Raka Pradipta. Bagaimanapun caranya, kamu harus tahan dia. Proyek penyakit mematikan keluarga kita. Cuma dia satu-satunya yang bisa bantu. Kalau kamu berani batalin nikah, kakek bakal mati di depanmu. Mati di depanmu? Istriku, aku siap numpang hidup. Ibu, Udah pulang? Loh, pengemis dari mana ini? Cepat suruh Sulasmi usir dia. Kotor banget. Ibu, ini Raka Pradipta. Dia tunangan yang dipilih kakek. Apa? Sama sih kampungan ini. Nak, gak bisa, gak boleh. Ibu udah lihat fotonya. Norak banget. Usir dia, cepat usir dia. Keluarga Lintang tuh orang terpandang semua. Kalau orang tahu, kau punya menantu pengemis, mau taruh di mana mukaku ini? Tante, jangan marah-marah gitu. Bedak tebal di wajahmu itu nggak bisa tutupi flek hitammu. Akhir-akhir ini kamu pasti gangguan hormon dan haid kan? Ditambah bau mulut. Ini apaan? Kamu omong kosong ya? Loh, kamu nggak beradab banget. Oh, pelayan, sini. Usir. Orang ini, usir dia dari sini. Cepat usir dia. Nyonya Nona, gawat, Tuan Besar pingsan. Apa? Kakek, Ayo. Kakek dalam bahaya. Hai, Tante. Taib, Dharma, Kusuma, sudah aku panggil. Tuanmu Rangga? Tante, Dian. Beliau ini dokter terbaik Sagarajaya, sang dewa medis, Tabib Dharma. Demi mengundangnya, aku habiskan 5 juta. Tuan Rangga sangat perhatian. Nggak kayak orang itu yang cuma bisa nonton. Tabib Dharma, tolong cepat selamatkan Tuan Besar. Yang nggak berkepentingan mundur. Aku punturku ini pantang udara kotor. Ayo, keluar. Penyakitnya ini. Stroke akibat amarah. Tenang, lihatlah. Aku gunakan jarum huyang untuknya. Jangan. Kakek ini kena hawa dingin. Kalau ditusuk jarum, malah makin fatal. Kamu mau dia mati di tempat ya? Raka, dasar gembel. Tahu apa kamu soal medis? Beraninya ragukan dia. Oh, jangan-jangan kamu sengaja biar kakek mati. Demi warisannya kan? Tutup mulutmu. Satpam. Satpam kemana kalian? Ini cepat cepat. Pecundang ini keluar. Dasar anak bau kencur. Cari sensasi saja. Ya Elisku. Kakek. Kakek, kenapa? Kakek, kenapa bisa begini? Kok tiba-tiba nadinya berhenti? Tabib Dharma, ada apa ini? Kan sudah aku bilang, itu sama saja cari mati. Kalau nggak becus, minggir sana. Biar aku. Kamu bisa apa? Tabib Dharma aja gagal. Orang udik sepertimu malah bunuh dia. Asal kamu tahu, kalau sampai terjadi,
sesuatu pada Tuan Besar, nyawamu bayarannya. Nona, tak bisa. Minggir sana. Biar aku... Mau ngobatin apa? Tapi Dharma aja gagal, seorang kampung malah cari mati. Dengar ya, kalau kakek sampai kenapa-napa gara-gara kamu, nyawamu bayarannya. Dian, beri aku 3 menit. Gagal. Nyawaku milik keluargamu. Baik. Biarkan dia. Bocah sombong sekali. Aku yang 40 tahun jadi tabib. Saja angkat tangan. Kalau kamu bisa selamatkan dia, jarum ini akan kumakan sekarang. Kakek, Sudah baik, Kak. Tadi itu rasanya ada batu besar yang menekan dadaku. Sekarang sudah lega. kakek, bikin aku takut aja. Tabib Dharma, tadi Anda bilang kalau sembuh akan telan jarum. Jarum ini memang agak hitam, tapi kurasa rasanya pasti enak. Cobalah. Master, maafkan aku. Aku memang buta tak lihat kehebatanmu. Mungkinkah ini adalah ilmu yang telah lama hilang? Jarum 9 matahari. Tante, karena kakek sudah baik kan? Aku pamit dulu ya. Tuan Rangga, urusan kita yang tadi masih belum selesai loh. Karena kamu suka sekali bawa orang berobat, biar aku tusuk kamu juga. Biar aku tusuk kamu. Tuan Raka, tolong demi saya. Biarkan dia pergi. Karena kakek yang minta, sana, minggat. Kalau begini lagi, kau habisi. Dulu sekali, gurumu menyelamatkanku. Dan sekarang, kamu yang menolongku. Dan cucuku, pertunangan ini harus dilaksanakan mulai hari ini. Nak Raka akan tinggal di villa. Kalian menikahlah secepat mungkin. Kakek, hanya demi orang luar, kakek mengorbankan cucu sendiri. Istriku sayang, dengarkan kata kakek. Badanku juga kuat, bisa masak. Selain miskin, semuanya kelebihan. Kulihat auramu gelap, apa tiap tengah malam? Dadamu sakit, tidur denganku. Tetap di sisiku, baru bisa kutolong. Dasar mesum, kamu yang sakit. Kakek, boleh dia tinggal, tapi takkan kusentuh. Raka, mulai hari ini juga, kamu dengar membantu. Kamar pembantu juga boleh. Tapi ingat ya, awas di malam, nyelinap ke kamarku. Pergi. Siap, aku pergi. Kakek kok gitu? Gawat. Racun esmu kumat. Kamu keluar. Jangan lihat. Racun esmu ini bawaan sejak dari kandungan. Apa pas cuaca hujan. Dan saat kamu emosi,
Selalu kumat, obat pun nggak mempan. Kok kamu tahu? Buka bajumu, ku obati. Kamu mau ngapain? Dasar mesum. Aku ini dokter, dan kamu pasiennya. Bagi dokter, gak ada beda gender. Lagian badanmu ini masih kalah montok sama Sari di desa. Sakit? Udah enggak? Kok bisa? Dokter jago aja gagal. Memang sekarang reda. Buat sembuh total, butuh pijat khusus dariku. Tapi itu harus buka baju. Kamu pasti nggak mau. Kamu mimpi saja. Ya, tapi makasih ya. Cuma di mulut. Mending cium suamimu, lebih kerasa. Kau, enyahlah. Jangan pukul. Keluar. Untuk masalah laba kuartal ini, ada ide lain lagi? Dia lintah. Si Udik itu melukai orangku. Ini belum selesai ya. Lebih baik makan denganku dan minta maaflah. Atau ku cabut investasiku di grup Lintang. Proyek barumu akan mandek. Grup Lintang tunggu bangkrut saja. Budian, jangan singgung Pak Rangga. Benar, serahkan si Udik pada Pak Rangga. Aku. Ku dengar suara anjing. Ya, sayang. Si impoten ini ancam kamu lagi. Cabut, biar saja dia cabut. Biar ku telepon orang terkaya, Sagara Jaya, Rahmat Wibawa. Minta dia invest puluhan miliar. Dasar kampungan. Kalau kamu kenal dia, hari aku bakal ku makan meja ini. Halo, Mat. Masih ingatkah cara aku rebut nyawamu dari malaikat maut? Ada yang mau bangkrutkan aku. Apa dulu aku? Kirim nyawamu balik? Kalau Rahmat sungguh datang, bukan cuma makan meja, aku akan sujud dan panggil kakek. Budian, hentikan ini. Cepat tanda tangan, usir saja si gila ini. Siapa? Tuan Besar, siapa usia Anda? Saya Rahmat Wibawa. Akan pastikan bantai semua keluarganya. Tuan Besar, akhirnya Anda hubungi saya. Anda di mana sekarang? Asal Anda beri perintah. Aset setengah jalan di seluruh Sagara Jaya jadi milik Anda. Aku sekarang di grup Lintang. Ayo ngomong apa sih ya? Si brengsek bilang mau bangkrutin istriku. Kamu urus ya. Marga Prasetya, maksudnya keluarga yang bisnis bangunan itu. Tuan, tenang saja. Dalam 3 menit, ku buat keluarga Prasetya di kota Sagara Jaya. Lenyap. Sok banget, terusin aja. Siapa juga bisa cari pengisi suara. 3 menit bikin aku hancur. Nakutin siapa? Tunggu aja. Halo, Papa. Anak kurang ajar. Kamu cari gara-gara sama bos mana? Baru saja Tuan Rahmat mutusin semua aliran dana kita. Bank juga nagih utang. Kita akan segera bangkrut. Bukannya tadi bilang mau tarik modal? Sekarang siapa yang harus panggil Papa? Aku salah, Papa. Bukan kakek Raka. Tuan, aku salah. Tolong maafkan aku. Bermurah hatilah padaku. Tolong ampuni keluargaku. Ku mohon padamu. Aku salah. Aku bersujud. Ku bersujud. Aku salah. Aku salah. Raka, sudahlah. Lepaskan dia. Melepasmu sih bisa saja. Makasih, Tuan. Tapi, orang itu harus pegang janji. Makanlah, si rakus. Habis makan, ku lepasin. Aku bisa sakit lambung nanti. Kalau nggak mau makan, ku lempar kamu dari sini. Jangan. Tolong, jangan.
Aku makan. Pria ini, walau kasar, tapi dia benar-benar melindungiku. Entah gimana caramu bisa nipu, Pak Rahmat. Tapi buat hari ini, makasih. Kakek mau kamu tinggal. Aku nggak usir kamu. Kamu mau posisi apa? Wakil CEO atau direktur? Aku gak cocok ngantor. Kayaknya satpam di bawah Asyik. Bisa cuci mata, kerjanya santai. Kamu dasar nggak berguna. Boleh. Masuk aja ke keamanan jadi wakil ketua. Tapi ingat ya, jangan pernah bilang, kamu tunanganku. Aku bisa malu besar. Siap, bos. Hei, bocah, namamu Raka kan? Wow, kamu wakil dari atas? Di tempatku ini, mau kamu naga? Kamu harus diam, mau harimau, harus nurut. Cepat, bersihkan patung singa. Di depan pintu. Belum kelar, gak boleh makan. Kulihat wajahmu suram banget dan nafasmu bau sekali. Sepertinya kamu terlalu emosian. Mending banyak kerja, kurangi bicaramu. Berani kamu nyumpahin? Semuanya. Beri pelajaran ke dia. Tunggu dulu. Aku kesini untuk kerja, bukan untuk berantem. Jangan paksa aku ya. Semuanya. Cepat hajar dia. Kamu. Jadi naga atau cacing, bukannya aku yang mutusin, paham kan kamu? Wah, Kak Raka, kamu bosnya, kamu paling hebat. Tabrak masuk! Karim Raka, dengan kekuatanmu, di Sagara Jaya selain pesilat, pasti nggak ada lawan. Kapten, ada masalah besar. Ada apa? Dian Lintang, cepat keluar. Rangga, kamu gila ya? Dian Lintang, kampungan kemarin itu udah melukaiku. Hari ini Pak Rahmat membekukan danaku. Tapi grup Prasetya berjaya di Sagara Jaya. Gak cuma pakai uang, tapi juga kekuatan. Dengar baik-baik. Sebelum malam tiba, kamu pilih nikah denganku dan serahkan grup Lintang, grup Prasetya, atau lonceng ini akan jadi pengantar maut bagi keluarga Lintang. Kamu sungguh keterlaluan. Apa sih? Jangan ada yang bergerak. Aku Jatmiko dari perguruan Cakar Elang atas perintah grup Prasetya. Aku bawakan kalian sebuah hadiah besar. Berani lapor polisi? Ini akibat yang kalian terima. Pesilat. Takut kan? Dian Lintang? Aku tahu. Raka, si pecundang itu, memang kuat. Tapi di depan Master Jatmiko, dia bukan apa-apa. Master Jatmiko, copot papan nama pusaranya. Gampang itu. Ini tuh kantor, bukan sirkus. Ngapain kayak monyet lompat sana sini? Siapa itu? Berani nyerang diam-diam. Kakekmu di sini. Kakekmu ada di sini. Tuan muda mah belum puas dihajarnya, datang pakai kursi roda. Tuan Jatmiko, itu dia! Itu Raka Pradipta! Cepat bunuh dia! Habisi dia! Raka, cepat lari. Dia pesilat hebat. Tangannya bisa remukin batu. Kamu pasti kalah. Rangga, aku ikut kalian.
Jangan sentuh. Urusan pria, wanita nggak usah ikut campur. Duduk manis di sini. Bocah, bernyali juga kamu. Beraninya menyentuh Raja Cakar Elang. Kamu yang pertama dan yang terakhir. Aku akan meremukkan tulang lehermu satu persatu. Pak Tua, karena usiamu udah tua, ku beri 3 jurus. Lalu kamu berlutut dan sujud 3 kali padaku. Baru kupikirkan, patahin 1 kakimu. Sombong amat. Matilah kau. Lambat. 3 jurus sudah lewat. Giliranku. Tanganku, kau punya tenaga dalam. Enak kau ini Grandmaster. Cuma main cakar, aku ini leluhurmu. Ampun Grandmaster, ampun Grandmaster. Orang biasa silat buat bunuh, aku bersilat itu buat ngajarin semut kayak kalian. Arti langit di atas langit. Naga nggak sudi kumpul sama ular. Ingat itu. Nyahlah. Makasih Maha Guru, makasih. Maha Guru, bukannya kamu cuma sampah. Gimana bisa jadi Maha Guru? Giliranmu. Loncengnya bagus juga. Hah? Karena ini kado darimu, bawa saja pulang buat kematianmu sendiri. Dian Lintang, suamimu mau bunuh orang. Kamu diam saja, hentikan dia. Pulang dan beritahu, bos keluarga Prasetya, bersiaplah untuk mati. Ini balasan dariku. Ayo pergi. Suaraku keras kan? Kamu beneran bisa silat? Tanganku sakit, tanganku patah nih. Sayang. Kamu terluka? Coba lihat. Pas mukul kakek tadi, terlalu keras, kukuku kayak mau copot. Nggak, butuh ciumanmu biar sembuh. Raka Pradipta, dasar nakal. Walau dia agak nakal, tapi pas dia ngelindungin aku tadi, dia memang keren. Karena hari ini kamu berjasa, nanti malam kuizinkan makan di meja. Ada daging? Kakek, kejadiannya kira-kira seperti itu. Si Jatmiko Wardana, padahal dia ahli bela diri senior. Tapi si Raka bisa ngalahin dia 1 jurus. Sepertinya kakek memang sudah tua, meremehkan Raka. Kemampuan anak itu sungguh. Kakek, dia itu siapa sih? Apa dia beneran dokter dari dusun? Dan saya ada beberapa hal. Kalau kamu tahu sekarang, itu nggak baik buatmu. Ingat saja ini, Raka di dunia ini satu-satunya yang bisa melindungimu. Tuan muda, Anda turun tangan. Pasti bikin kota Raja Tama. Sudah waspada. Perlu kita tahan diri. Biarin aja mereka tahu. Urusan lama pasti akan diselesaikan. Selidiki siapa? Backingan Prasetya. Berani usik Dian. Ku buat mereka menyesal. Pernah dilahirkan. Baik. Satu lagi. Petunjuknya sudah ada. Ayah, dia itu iblis. Dia seorang Grandmaster. Kita nggak bisa menang. Kita harus kabur. Ayah. Kabur? Kabur kemana? Rahmat memblokir bisnis kita. Bank membekukan aset kita. Kita sudah hancur. Karena keluarga Lintang mau aku mati. Maka semuanya harus mati. 50 juta. Aku mau kepala Dian dan Raka Pradipta. Sekarang juga. Ibu kak, aku pulang. Aku juga bawa. Wah! Kok ada pengemis di sini? Bisu Lasmi, gimana sih kerjanya? Orang ini kok dibiarin masuk ruang makan? Tiara, jangan teriak. Dia Raka Pradipta, kakak iparmu.
Kakak ipar. Kak, apa kakak udah gila ya? Sama cowok udik ini. Walau cuma demi kakek, carilah yang mendingan dikit. Lihat deh gayanya. Bisa-bisa dikira mungut dari tong sampah. Adik ipar ya, kamu lumayan cantik. Tapi mulutmu agak miring, sering gosip di belakang. Makanya kena karma ya. Apa katamu? Dasar kampungan, beraninya ngutuk aku. Percaya nggak? Aku bakal usir kamu. Sudahlah. Biar kutunjukkan seperti apa pria sejati. Masuklah, Alvin. Tante, Dian, lama tak jumpa. Kudengar kakek baru sembuh, aku khusus keliling luar. Dapat giok darah mentari ini, harga tinta khusus buat kesehatan kakek. Alvin, kamu perhatian sekali. Kakek, Lihat itu, kampungan. Ini baru namanya selera. Ini baru namanya kelas. Kamu bisa kasih kakek apa? Cuma bakpao. Bau banget. hei saudara, kamu gak paham giok? Aku maklum. Ini giok kuno ribuan tahun, punya aroma khas, mana mungkin bau? Aroma apanya? Itu jelas, minyak mayat. Barang ini sudah jelas, dicongkel dari mulut. Mayat sebagai jimat. Ini barang kuburan. Orang mati tak wajar. Penuh aura dendam, ada racun. Berani kasih kakek, mati dalam 3 hari. Diam kamu. Kamu nggak mampu beli, malah fitnah Alvin di sini. Kakek, jangan didengar. Ini kan ketulusan Alvin. Kakek, giok ini bisa hangatkan tubuh. Coba saja kakek sentuh. Kakek! Kakek! Ayah! Kakek? Ada apa? Mustahil. Sertifikatnya bilang ini bawa hoki. Yuk kesehatan apanya? Untung ada aku. Kalau enggak, kakek mati. Saya mati. Raka! Bunuh istriku di depanku. Lonceng yang aku kirim dulu. Grup Prasetya belum terima ya. Siapangku. Masih parah. Hari ini, pembantaian dimulai. Bunuh istriku di depan mataku. Lonceng yang kukirim, grup Prasetya belum terima. Iya kan? Iya, Tangguh. Serang bareng. Hari ini, pembantaian dimulai. Ingat di kehidupan nanti, jangan usik istriku. Ini si kampungan itu. Apa dia psikopat? Orewati. Kamu berdarah. Sulasmi, ambilkan kotak P3K. Beritahu Harun, suruh dia bersiap mati. Nanti malam, aku datang menentukan. Apa aku suruh pergi? Kak Raka, ampun. Ini bukan salahku. Ini orang Prasetya. Aku juga jadi korban. Pembunuhnya emang suruhan Prasetya. Tapi giok maut itu dari kamu juga kan? Kan udah aku bilang, giok ini jangan disentuh. Coba sentuh sendiri. Ini cuma giok bagus kok. Giok bagus? Ada serangga. Tolong. Alvin, kamu bawa benda kotor buat celakai kakekku? Ini namanya serangga pemakan mayat, suka banget makan daging mayat. Tuan Alvin, wajahmu kelihatan suram banget. Serangga itu kayaknya suka daging di tubuhmu. Bawa pulang dan rawat ya. Kamu ini iblis. Kamu iblis. Wah, kampungan. Ya, walau kamu itu kasar, tapi kali ini kamu emang jago. Kak Ipar ya. Nggak mau. Baik, mengerti. Tuan, dapat info. Si tua, Harun dari grup Prasetya, lagi dekat dengan dukun sesat Rudra Pramana. 2 pembunuh itu sepertinya makan pil pembakar darah Rudra, makanya jadi kuat. Rudra itu pandai pelihara jin, dia kejam.
Dukun sesat, pelihara jin. Menarik juga. Awalnya aku kira cuma mau injak serangga. Ternyata malah ketemu dukun jalanan. Kebetulan, jarum 9 yangku butuh energi yen untuk ditempa. Ada paket XP datang, masa nggak ku terima? Tuan, panggil pasukan Serigala Rakus. Ini urusan gaib loh. Nggak, buat apa berlebihan itu? Lagian, tikus god semacam dia itu paling takut energi yangku. Malam ini, ku buat grup Prasetya tahu, usik Raja Neraka masih ada ampun. Usik Raka Pradipta, jadi hantu pun tak bisa. Langit dan bumi tanpa batas, dewa tertinggi, laksanakan perintahku. Master, 2 pembunuh itu hilang kontak. Si Raka Pradipta itu bakal kesini nggak? Ayah! Kan ku bilang dia itu Grandmaster. Lebih baik kita kabur aja. Jangan panik, 2 sampah itu cuma jadi umpan. Kalau Raka berani injak, bila ini selangkah, formasi pemakan jiwaku pasti bikin dia mati di sini. Grandmaster, di depan tuyul iblisku ini, dia tetap harus berlutut. Yo, lagi main dukun-dukunan ya? Ini bala bantuan yang kamu panggil? Mukanya kayak mumi gitu. Masih mendingan si Alvin Kurniawan. Malam-malam gini, malah main dukun ya? Apa ini? Bantuan kalian? Wajahnya udah kayak mayat hidup. Mending si Alvin tadi. Ayo! Raka Pradipta, kok bisa masuk? Pengawal, di mana? Berisik. Lagi tidur. Lonceng yang kemarin itu terlalu kecil. Sekarang ku kasih yang gede. Keluarga itu harus mati barengan. Bocah tengik! Kau rusak formasiku! Maju, anak-anakku! Cabing-cabing dia! Ini hantu kecil peliharaanmu. Ternyata lemah banget. Lumayan buat nambah tenagaku. Api suci, 9 matahari. Bakar semua. Tubuh yang suci, Irau Ega Kultivator. Kultivator apa? Aku tabib dewa, khusus basmi roh jahat, giliran kalian. Reka, bunuh aku. Kau takkan selamat. Aku udah panggil seniorku, Naila Kirana. Dia sangat suka berburu, pria bertubuh yang suci. Mimpi burukmu baru saja dimulai. Naila Kirana, kenapa cewek gila itu ikut turun? Sial, bakal repot nih. Raka, Tuan Raka, kakek Raka. Kami mengaku salah. Maaf sekali, ini salah Rudra. Izik menghasut. Ada uang. Di bank Resana, ada 300 juta. Sandinya. Uang kalian kotor, bikin umur pendek. Membunuh kalian, ngotorin tangan, karena peti ini udah dibawa, harus ada Yik jaga kalian berdua. Sujud ke peti ini 10.000 kali. Siapa tahu tebus dosa kalian, kurang 1, kupatahkan tulangmu. Apa? Ya, dia bilang apa? 10.000 kali. Sujud 10.000 kali. Bukannya itu sama saja dengan cari mati. Kalau mau mati, aku bisa sekarang juga. Tutup petinya. Jangan, kami sujud. Kami sujud. Cepat sujud. Sekilas info, grup Prasetya Konstruksi diduga cuci uang dan sewa pembunuh. Harun Prasetya, putranya, menjadi gila tadi malam, ditahan polisi. Kak Raka, ketemu juga. Kamu ini ya, turun gunung gak ngajak Naila. Dengar-dengar, kamu punya istri. Nyebelin. Jangan tutupi Kak Raka.
Budian, 2 hari ini grup Prasetya jatuh. Kita ambil alih, semua bisnis mereka jadi sangat sibuk. Departemen SDM sudah memilih asisten magang unggulan, lulusan kampus ternama. Ibu mau temui? Suruh dia masuk. Baik. Halo Budian, namaku Naila, mau lamar asisten pribadi. Aku bisa banyak hal, bisa cuci baju, masak, sajikan minum, dan bisa bunuh virus komputer. Anak ini lumayan lucu. Tas kelincinya juga unik. Baiklah, coba kerja 3 hari dulu. Sayang, coba lihat bekal cintaku ini. Wah, Kenapa iblis betina ini turun gunung? Mampus, yang lebih mengerikan dari satu Prasetya yang ada di tasnya. Jelas bukan boneka, tapi bom atau ular berbisa. Raka, kamu kenapa? Kok gemetar gitu? Kamu kenal asisten baru? Nggak kenal. Sayang, aku nggak kenal. Jauhi dia ya. Dia sakit, kena rabies. Hei! Raka. Ya, maafkan aku, Kak. Kak Raka, aku nggak sengaja. Aku emang ceroboh. Apa aku bikin masalah lagi? Jangan sok suci. Kamu pasti sengaja. Aku lihat jelas kamu. Nendang karpet itu biar terpantul. Raka, hentikan. Dia itu cuma gadis. Dia nggak sengaja. Lihat, dia ketakutan. Pria dewasa sepertimu, kenapa terus-terusan gangguin dia sih? Naila, udah ya. Bawa dia ke ruang medis. Obati dia. Baik, Budian. Kak Raka, aku bakal bantu. Balut lukamu dengan baik. Jangan sayang, tolong aku. Aku bisa mati diobati dia. Naila, guru melarang kamu turun. Tapi kalau kamu berani melukai Dian sedikit pun, aku pastikan bakal hajarmu habis-habisan. Kak Raka galak banget sih. Aku kan cuma mau bantu obatin lukamu. Tapi, apa bagusnya wanita itu? Dia gak secantik aku dan gak jago racun. Mendingan bunuh dia. Kalau dia mati, kakak cuma jadi milikku. Kalau kakak nggak tega, biar aku bantu. Nanti malam di maskernya, aku campur racun. Gimana? Naila, ku peringatkan, dia batas kesabaran. Kalau berani sakiti dia sedikit pun, aku pasti membunuh. Kakak pas lagi marah, dia makin tampan. Karena kakak sangat suka mainan itu, aku takkan merusaknya dulu. Tapi permainan baru mulai. Mari kita lihat dia bisa bertahan berapa hari. Wanita gila, apa maumu? Raka, inikah yang kamu sebut rabies itu? La. Ini yang kamu bilang rabies. Raka, dulu aku pikir kamu cuma norak, gak nyangka kamu juga. Kotor. Ini kan di kantor. Kalian berani di ruang medis. Menjijikkan. Bukan dia yang dengerin. Bukan dia yang cium aku paksa kan? Dia nyerang aku diam-diam. Cewek gila ini otaknya emang gak waras. Budian, ini semua salahku. Aku lihat Kak Raka terluka. Jadi terlalu panik dan gak bisa nahan diri. Kak Raka, dia juga gak nolak aku. Kak Raka,
tuduhan ini telah kamu tanggung. Omong kosong. Dia cuma akting. Aku udah dorong dia. Cewek gila ini beneran aktris Oscar. Cukup. Naila, lapor ke Departemen SDM. Raka, kamu sana ke toilet, cuci mukamu. Nanti malam kita perlu bicara soal perceraian. Belum juga mulai sandiwara nikahnya. Karaka. Nanti malam ke atap gedung. Temui aku di sana. Kalau nggak aku ajar pantatmu, aku ganti nama. Abdi Brian, mari ditekan. Ini bau obat bius. Kalau Dian sentuh, bukan cuma hilang kendali, reputasinya juga hancur. Nggak bisa bongkar langsung, nanti rahasia Naila bocor, malah undang pembunuh. Terpaksa harus nekat. Awas, ada kecoa di sana. Budian, begini cara perusahaan menyambut tamu. Nggak mau tekan bilang. Jangan lepas anjing gila, buat menggigit. Raka, kamu ngapain? Kak Raka, apa kamu masih marah padaku? Pukul atau maki aku saja. Tapi kok malah hancurin kerja keras, Budian? Aku kan lagi mukul kecoa, percaya nggak? Naila, mau buat ulah sampai kapan? Pak Rudi pemegang saham utama Lintang. Kau mau hancurin perusahaan Dian? Ya hancur, biarin aja. Kak Raka, bukan lagi bantu kamu. Saat dia kehilangan semuanya, dia pasti ninggalin kamu. Pas saat itu tiba, kamu bakal tahu siapa yang terbaik buatmu. Naila, kamu jangan ngaco. Guru ngutus kamu berlatih, bukan buat berulah. Besok pagi, kemasi barang-barangmu. Dan minggat. Nggak bisa lah. Kak Raka, tadi aku baru aja nge-hack sistem keuangan grup Lintang. Kalau aku tekan tombol ini, maka semua uang tunai dari grup Lintang bakal ditransfer keluar ke rekening Amal. Istrimu yang dingin itu bakal dipenjara loh. Berani kamu. Tebak berani gak? Kakak, ayo kita main game. Cuma butuh 3 hari. Kalau kamu bisa bikin Dian Lintang mengusir aku dari kantornya, ya udah, aku lepasin dia. Tapi kalau kamu gagal, aku hancurkan dia, lalu bawamu ke Dusun Sumberjati, kurung di ruang bawah tanah, rawat kamu selamanya. Gila, kamu iblis ya. Makasih pujiannya. Raka. Kalau mau jelasin, keluar sana. Aku lagi gak mood denger ceritamu. Dan juga, aku rasa Naila itu cukup baik. Dia minum demi klien sampai luka lambung. Jangan jahatin dia. Istriku, kadang yang kamu lihat belum tentu benar. Boleh nggak percaya. Tapi beberapa hari ini, apapun dari Naila, jangan dipercaya, termasuk makanan dan dokumen. Maksudmu apa? Kamu lagi paranoid ya? Anggap saja aku gila. Tapi asal kamu tahu, walau sedunia memusuhimu, aku takkan. Karena kamu istriku, dan alasan satu-satunya, aku bertahan di sini. Awas, ada kecoa besar di sana. Apa mungkin ada rahasia? Ayo diminum. Ya nanti dapat direksi. Kamu menari striptease. Adik kecil, masukin obat ya. Gimana kalau video ini
aku kirim ke Budian, apa kamu bakal dipecat dari sini? Dihapus. Boleh saja dihapus, tapi serahkan penawarnya. Satu lagi, celah di sistem keuangan cepat ditutup. Hai. Tolong. Siapapun tolong aku. Tolong. Raka mau melecehkanku. Lepasin. Budian, Kak Raka masukin obat ke dalam kopi. Dia mau membiusku. Pakai trik ini lagi. Oke, kita lihat saja nanti akting siapa lebih jago. Kak Raka, itu obat halusinasi. Udah aku minum habis nih. Kalau aku tak apa, bukankah itu bukti? Kamu berbohong? Aku lupa bilang, tubuhku kebal terhadap semua racun. Cek rekaman CCTV sekarang. Naila, aktingmu gagal. Siapapun yang mengutusmu, segera bereskan barangmu, menyala dari sini. Departemen Hukum akan tuntut fitnah dan penipuanmu. Membosankan. Karena kalian mau mengusirku, well, aku ingin main lebih lama. Berarti aturan mainnya harus diubah. Dia gila lah. Terlambat. Karena kalian mau aku pergi, semuanya jangan pergi. Main baikku dan main sepuasnya. Apa ini? Serangga. Tolong! Itu loh! Ini pintunya nggak bisa dibuka! Tolong! Itu kumbang mayat beracun. Semuanya lari ke ruang rapat atas. Ada ventilasi terpisah. Raka, dia itu siapa sih? Pegang aku, ikuti aku. Gawat, pintu ini dari kayu akan cepat habis. Aku harus untuk habisi induknya, yaitu Naila. Jangan. Banyak serangga. Kamu cari mati ya? Sayang, kalaupun mati, aku yang akan mati duluan. Nurutlah, aku segera kembali. Buka celah sedikit. Siap ya? 1, 2, 3. Ayo. Raka. Kak Raka hebat. Gak dimakan ya? Lihat tanganmu deh. Udah keracunan. Naila, hentikan. Kalau terus begini, guru nggak bisa bantu. Guru? Jangan bahas kakek pilih kasih. Dia memberimu jarum jiuyang dan token Tianyi. Kau cuma ajarin aku urus serangga. Setelah membunuhmu dan rebut token Tianyi, kulah ketua Medika Langit. Kak Raka, nggak tega bunuh aku ya. Jarummu meleset. Aku nggak akan menahan diri. Aku datang ya. Jangan mendekat. Aku udah lapor polisi. Ada gunanya? Kak Raka aja nggak bisa jagain kamu. Nyawamu kan kuambil. Kalau kamu bunuh aku, Raka membencimu selamanya. Lebih baik dibenci daripada diabaikan. Matilah kau. Matilah kau. Apa ini? Nadi S9 Yin? Bukan. Tekanan ini. Kamu makhlukkan kartu Raja Tama. Istriku, bangun. Hawa dingin masuk, segel longgar. Kak Raka, dia itu monster. Dia itu pembawa sial.
Buangan Tuan Kartapraja. Cepat lari. Yang menyentuhnya mati. Enya, mumpung aku belum berniat membunuhmu, pulang ke dusun Sumburjati. Bilang punya Kanata, aku yang urus kekacauannya. Kalau dia utus orang untuk incar Dian, aku hancurkan perguruan medikal langit. Kak Raka, kamu bakal nyesel. Orang kota Raja Tama yang rasakan hawa es ini pasti akan mencarinya. Saat itu, kamu pun gak akan kuat. Sudah 20 tahun hawa anak haram itu. Akhirnya dia muncul juga di kota Sagara Jaya. Perintahkan Dewan Bayangan untuk kirim tim azab langit ke kota Sagara Jaya. Lebih baik salah bunuh 3.000 orang daripada melepaskan 1 orang. Bawa dia kembali pada atau bawa mayatnya kembali. Segelnya cepat longgar. Jarum jiu ya, gak sembuhin akarnya. Terpaksa pakai cara itu. Kalau dia sadar, bakal mukul aku nggak? Biarin, selamatin dulu. Maaf ya, istriku. Siang murni, bangkit. Hangatnya. Istriku, kamu ini, kamu yang main api ya? Untung imanku kuat, cowok lain pasti hilaf. Tidur lagi ya? Kan ada aku, mau takkan bawa kamu. Bantal ini kok bisa gerak sih? Istriku sayang, pegang terus, aku tagih lo. Per kali 10.000. Kok kamu di kasurku? Semalam kamu ngapain aku? Dasar mesum. Sumpah demi Tuhan Budian. Semalam itu, kamu tuh kayak es batu, maksa peluk aku. Semalam aku jadi penghangat badanmu. Aku sampai hampir beku tahu. Lihat mata pandaku, ini cedera kerja loh. Aku baru ingat. Semalam kamu tolong aku. Maaf ya. Dan juga, terima kasih. Ini doang makasihnya. Demi tolong kamu, tenagaku habis total. Jangan pernah bahas soal cerai lagi. Satu lagi. Ya pagi, beri aku ciuman cinta. Wajar kan? Jangan mimpi. Ayo. Sarapan dulu aja. Bos, target dikunci. Jalintang sedang menuju ke kantor. Raka mengawal, menurut Teta, dia sangat bahaya. Dia habisi grup Prestia sendiri dan mengalahkan Jatmiko. Diduga dia master bela diri tinggi. Master? Itu cuma sebutan orang jalanan bagi tim azab langit. Master itu hanyalah manusia biasa. Di luar 7 langkah, pistol cepat. Dalam 7 langkah, pistol sangat cepat dan akurat. Lain beri perintah mati, tak peduli siapa wanita itu, harus bawa pulang mayatnya. Kalau repot, habisi di tempat, bawa abunya juga nggak apa-apa. Perlu seheboh ini. Ini kan kawasan kota. Buat saja kecelakaan lalu lintas. Ingat, kita ini profesional. Lakukan. Stop! Tuan, nggak bisa stop, nggak bisa blow. Tenang, sayang. Ada aku. Sembunyi di balik batu. Kali ini bukan preman biasa, tapi tentara asli.
Arah jam 2, 1 sniper. Arah jam 9, 2 penyerang, siap ngepung. Isi ulang RPG, butuh 5 detik. Pemain lama, tim Azab Langit. Siapa mereka? Kenapa serang kita? Tenang, sayang. Tutup matamu, hitung 10 ya. Nanti kita pulang. Berani sentuh istriku, hadapi dulu jarumku. Di akhirat, jangan cari mati. Raka Pradipta, hebat juga kamu. Kamu bisa lindungi dia sesaat, tapi tidak selamanya. Di kota Sagarajaya, kami pasang jebakan. Selama dia masih hidup, pemburuan takkan berhenti. Lain kali, yang mati mungkin orang di sekitarmu. Gadis kecil yang bernama Tiara Lintang. Mengancamku dan keluargaku. Bagus, bagus sekali. Kalian mau main kasar, akan kulayani kalian. Perintah Raja Naga, bos sudah kembali. Akhirnya, hari ini tiba juga. Aku mau keluar buat bunuh orang. Misi batal ke Sagarajaya. Satu tembakan suang, ribuan pasukan siap berkumpul. Rapat Dewan Bayangan Tim Azab Langit sudah siap menyambut neraka. Karena alasan khusus, semua penerbangan sipil ditunda. Pak Jamal, tumben Bapak datang ke kota kecil Sagarajaya. Kota kecil? Bosku ada di sini. Di sinilah pusat dunia. Mobil ke Grup Lintang. Bos, 3 tahun aku nahan diri. Akhirnya bisa bunuh orang. Saskia di posisi kota Sagarajaya. Masuk jarak tembak. Dia Lintang, nyerah saja gara-gara serangan kemarin. Dan rumor serang gagu, saham grup Lintang anjlok. Banyak mitra putus kontrak. Sekarang cuma aku yang mau beli grup Lintang. 10 juta. Jual atau tidak? Kalau tidak dijual, besok grup Lintang akan bangkrut dan kamu harus nanggung banyak utang, lalu dipenjara. Budian, jual saja. Kita nggak bisa lawan mereka. Grup Lintang kerja keras, kakek. 10 juta. Ini sama saja perampokan. Perampokan? Aku emang rampok. Mau apa? Dia Lintang. Asal tahu saja, di Sagarajaya ini, siapapun yang aku suruh mati, pasti mati. Kok ada yang besar mulut nih? Pagi-pagi udah bikin muak. Satpam ini lagi. Siapa suruh kamu masuk? Keluar! Santai aja. Hari ini temanku kasih tahu kamu apa itu kaya. Hei, Jamal. Pak Jamal Mulyawan, Taipan Global. Jamal Mulyawan, Anda kok di sini? Kak Raka. Oh, Kak Raka. Maaf Jamal telat. Tadi di jalan macet. Ya, Kak Raka, jangan marah ya. Orang terkaya sedunia manggil Raka. Kakak. Hei Jamal,
Orang ini mau beli perusahaannya Dian. Dia juga pamer kalau di kota Sagara Jaya dia sangat berkuasa. Urus dia. Beli grup Lintang. Beraninya kamu. Cepat selidiki. Dalam 1 menit, aku masih Rudi ini. Bangkrut. Pak Jamal, sudah kudapat grup Laksana bertahan dari pinjaman bank. Kreditor utamanya Bank Resana. Beli utangnya sekarang. Pak Jamal, Anda jangan bercanda seperti ini. Itu kan utang 5 miliar loh. 5 miliar? Emang banyak? Itu cuma seharga uang sarapanku saja. Hak utang grup Laksana sudah aku beli semua. Sekarang akulah kreditor terbesarmu. Kamu mau bayar sekarang? Atau lompat dari gedung? Pilih sendiri. Tuan Raka, aku sungguh buta nggak kenal Anda. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Ampuni aku. Jamal, aku tak mau lihat dia. Singkirkan. Mengerti, bos? Pengawal. Ampuni aku. Ampuni aku, Tuan. Tuan Raka, ampuni aku. Tuan Raka. Info salah. Raka itu bukan master biasa. Bahkan Jamal saja sangat tunduk padanya. Dia pasti sosok bos besar. Mundur. Lapor ke Raja Tama. Ada apa ini? Abrama, kamera thermal. Cuma deteksi 1 target. Tapi ukurannya raksasa. Cepat lari! Berani sentuh wanita, bos. Kalian mau lari kemana? Hari ini, gerbang neraka sudah terbuka buat kalian. Tembak dia! Gunakan RPG. Habisi dia! Udah kelar gelitiknya. Sekarang giliranku. Tidak. Makan jeruknya, sayang. Sekalian aku kenalin, si gemuk ini namanya Jamal, dia urus uang. Kalau si besar ini, namanya Gilang. Iya, bos. Dia satpam. Dan ini Saskia, juga satpam. Salah, bos. Halo semua. Raka Pradipta, kamu ini siapa sih? Apa kamu beneran dokter dari gunung? Istriku, status di luar cuma nama. Pokoknya aku suamimu, itu udah cukup. Mulai kini di Sagara Jaya, gak ada yang berani nindasmu. Kalau ada yang berani usikmu, 3 orang ini siap hancurin dia. Benar sekali. Saca Ipar. Hei, ini hadiah dariku. Tambang berlian Pink NF. Sertifikatnya. Ini. Kak Ipar, ini. Kak Ipar, ini kunci dari pulau pribadiku di Pasifik. Kuberikan buat liburan. Bagi sana, kartu tanpa batas. Apa aku ini? Pas lagi bermimpi? Istriku, Era, ratu milikmu ini. Udah resmi dimulai. Dasar sampah. Kalian semua sampah. Orang buangan Sagara Jaya aja. Gak bisa diurus. Menurut info, si Raka Pradipta diduga. Master kuno, dia juga kuasai dana yang besar. Sekarang, sepertinya pembunuhan biasa. Udah gak berguna. Dokter, gimana dengan benda ciptaanmu itu? Tuan Ketua, Tyrant Zero sudah sangat haus. Dia punya geng serigala Siberia dan Python Titan. Tulangnya 3 kali keras dari baja. Tebal rasa sakit. Lalu, seluruh tubuhnya bawa racun maut. Asal tergores sedikit, bahkan Master pun mati dalam semenit. Karena tubuh membusuk.
Oh. Bagus. Bagus sekali. Lepas ke kota Sagara Jaya. Aku mau grup Lintang jadi neraka dunia. Ingat, buatlah insiden kebocoran biohazard. Jangan sampai ninggalin jejak. Hei Raka, 3 temanmu itu bukan bawahanmu? Apa nggak masalah? Pak Jamal itu beli kantin perusahaan, nyewa koki Michelin buat bekal. Dan si Gilang hari ini di lobi jadi satpam bikin pingsan 3 kurir. Kalau begini terus, kantor bisa kosong loh. Sayang, ini namanya gengsi. Biasakanlah. Ayo tidur. Malam ini mataku kedutan. Firasatku besok bakal ada hal aneh. Cium dulu. Bang, ini pesanan Nona, bobanya. Isinya apa? Ada isi boba sama jelly. Bang, aku cuma kurir. Jangan bunuh aku. Hei raksasa, ngapain? Ini bobaku. Di mana si Raka? Nemu orang aneh, punya otot gede. Sayang kalau nggak jadi kuli. Halo, ipar kedua. Kata bos, semua makanan harus dicek ketat. Siapa yang ipar keduamu? Nanti ku robek mulutmu. Mari ipar kedua. Kakak ipar, udah dihitung? Utang macet grup Laksana, udah aku beresin. Sekalian nge-shop 2 perusahaan afiliasi mereka. Kali ini kita untung bersih 300 juta. Uang ini mau ditransfer ke kartumu atau dibelikan pulau buat main-main? Ini Kak kecepatan. Dia cari uang cepat banget. Setahun sebelumnya, aku kerja keras, cuma dapat puluhan juta. Jamal, jangan pamer. Jangan kagetin dia. Sana, belikan aku colak yang dingin. Siap, Kak Raka. Raka. Dulu kamu. Apain dia sih? Kok dia takut banget? Nggak ngapa-ngapain. Waktu perusahaannya bangkrut, dan dia mau lompat, aku menolongnya dan nyembuhin fobia ketinggiannya. Aku dorong dia, lalu tangkap. Dorong lalu tangkap, sampai 100 kali. Kamu benar-benar iblis. Ada beberapa hal yang harus kamu lihat. Oke, hebat juga nyimpannya. Kalau dingin ini, dan di tubuh Dian, benar-benar sama persis. Inilah alasan kenapa Dian bisa hidup sampai hari ini. Dia tidak sakit. Dia adalah tungku alami. Tubuhnya itu adalah sebuah wadah yang menyegel energi yin ekstrem yang dibawa klan Kartapraja dari makam kuno. Dulu, gurumu membawamu turun gunung bukan cuma untuk pernikahan, tapi juga agar kamu pakai tubuh yang murnimu, menetralkan energi jahat ini. Kalau gagal, dia akan jadi patung es, bahkan meledakkan radius ratusan mil. Kan? Kamu udah tahu ya? Tentu saja aku tahu. Teknik segel sialan ini, lihat di buku, Empu Jagatnata. Namanya segel 9 naga, menggunakan gadis tak berdosa untuk dijadikan kunci, menyegel sesuatu di dalam tanah. Ya, klan Kartapraja benar-benar kejam. Tenanglah, Kek, karena dia Dian Lintang, dia bukan gadis suci. Aku pasti hancurkan kunci ini. Tolong tunjukkan identitas, Pak. Cari mati kau! Ilmu kebal! Tunggu! Dia bukan manusia! Gilang? Jamal, bawa Dian menjauh. Ini racun saraf. Woi, Brian, cepat kita sembunyi!
Lutut remuk masih bisa gerak. Sepertinya sarafnya sudah putus. Cuma pakai obat buat gerakin otot. Bukan manusia, dia mayat hidup. Karena mati rasa, aku bongkar seluruh tubuhmu. Coba gerak lagi. Saraf pusat. Tanpa saraf ini, kau daging busuk. Cara kamu ngebongkar tulang orang itu mulus banget deh. Udah, diam. Dia kena racun campur. Cepat ke pasar kelam, cari rumput tulang naga. Nanti dia tewas. Oke. Nah, Kak Raka. Ini ya, pasar kelam yang legendaris. Kumuh banget. Bisa nggak kita beli tanah ini? Biar aku bangun area villa. Diam. Di sini cuma lihat token, bukan orang aturannya. Tak tanya asal maupun tujuan. Barang dibayar lunas, nyawa tak dijamin. Oke. Dilarang mendekat. Punya tokennya. Gak bawa token, ada yik lain. Ini bisa dianggap token. Kalau kurang, masih ada sekotak. Wah, aturan itu fleksibel kok. Mari, tuan-tuan. Silakan masuk. Jamal, di pasar kelam jangan sok merendah. Malam ini kita pakai uang untuk buka jalan. Tenang Kak Raka. Aku nggak punya apa-apa selain uang. Rumput tulang naga itu nggak dijual bebas. Kita beli di lelang Jubau. Minggir, awas minggir. Sagara Jaya, pasar di tempat terpencil ini benar-benar bau kemiskinan. Kalau bukan demi mencari rumput tulang naga, buat kado, aku seumur hidup ogah datang ke sini. Kayaknya ada yang mau rebutan nih. Bos, cowok tengil itu siapa? Sombong amat, jalannya aja sampai mendongak gitu. Gak kenal, tapi auranya suram, mungkin bakal buang uang. Yuk ke lelang. Ayo. Orang udik dari mana nih? Emang kamu bisa masuk sini? Di sini, biaya masuknya. Butuh saldo 5 juta. Minggir sana. Jangan halangi jalanku. Jasa ini, bye. Verifikasi sukses. Saldo tanpa batas. Kartu Unlimited. Berikutnya, barang lelang utama, rumput tulang naga berumur 500 tahun. Harga awalnya 10 juta. Ini obat penyelamat Gilang. Harus dapat. 20 juta. Tolong semuanya. Hargai Klan Kartapraja, Kota Raja Tama. Klan Kartapraja? Nggak ada yang berani ya? 50 juta. Berani kamu lawan Klan Kartapraja? 60 juta. 100 juta. Kamu gila ya? 100 juta cuma buat rumput. 110 juta. 200 juta. 210 juta. Hei bocah, nawar kayak gitu. Capek loh. 1 miliar. Bocah, jangan adu uang. Aku ini selain punya uang, gak punya apa-apa lagi. Berani nawar lagi, seluruh tempat lelang ini akan kubeli dan ngusirmu. Kamu bernyali juga di kota Sagara Jaya. Banyak yang kaya, tapi kehilangan nyawa. Ambil saja. Kita lihat caramu bawa ini keluar pasar kelam. Cepat juga ya. Serahkan rumput tulang naga. Lalu sujudlah 3 kali padaku. Biar jasad kalian kubiarkan utuh. Kak Raka, dia nggak tahu aturan. Kalah lelang, malah merampok. Klan Kartapraja ya. Seumur hidupku, aku benci 2 hal. 1. Musik wanitaku. 2. Merampas obat saudaraku. Kau langgar semua. Serang ya! Bunuh mereka! Hei bocah, kalau lahir kembali, buka matamu lebar-lebar. Hah? Cepatnya! Terlalu lambat. Jangan mendekat. Aku orang Klan Kartapraja.
Kakekku itu tetua ketiga klan kami. Berani usik aku, engkau yang kegagalan naga sembunyi. Habisi keluargamu. Dan juga grup Lintang. Dian Lintang yang dicari. Juga incaran klan kami. Kamu mau melawan klan kami? Apa katamu? Mau sentuh Dian Lintang? Pulang sana, bilang ke si tua bangka itu. Dulu Dian, saat masih bayi, dibuang ke kota Sagarajaya. Jadi wadah. Utang ini belum sempat aku tagih. Jika mereka julurkan tangan, akan aku potong. Julurkan kepala, aku tebas. Ma, soal dulu itu. Tahu dari mana? Siapa kamu ini? 3 tahun lalu, ada sosok naga gila di depan klan kalian bangun tugu. Tugu itu aku yang buat. Naga gila. Pulang. Beritahu si tua bangka di klanmu, bilang Raka Pradipta udah pulang. Kak Raka hilang 3 tahun lalu. Rupanya mengacau di kota Raja Tama. Klan Kata Praja itu kan klan elit di negara Daksia loh. Bodoh amat sama klan. Di bawah janungku, semua setara. Ngumpul dikit, hilang butuh obat ini. Siap, bos. Saudaraku, herbal naga ini efeknya kuat, harus bertahan. Kalau enggak, bisa mati. Capek banget. Kak Raka, kamarnya panas ya. Aku bawain minuman. Cowok ini kok badannya bagus banget. Ayah. Ini. Tenanglah. Aku lindungi kalian. Dasar bodoh. Siapa minta dijaga? Ayo. Tiara, kamu hari ini salah minum obat ya? Dulu, bukannya kamu selalu benci dia? Ngatain dia kampungan? Kakak ngomong apa sih? Kakak ipar kan nolongin pengawalmu, makanya luka. Kan luka kerja, aku wakilin kantor buat jenguk dia. Jenguk. Bukan, sayang, ada udang di balik batu. Waktu dia masukin racun, mau bunuh suamimu ini. Raka, ngomong apa kamu? Gak tahu diuntung. Sebel, aku belanja aja. Di sisi Dian Lintang, ada pengawal besar itu, sulit bertindak. Tapi adik iparnya sendirian. Tuan muda, kalau kita culik dia, si Raka pasti ngamuk. Aku memang mau dia ngamuk. Di lokasi proyek, ku udah siapin kejutan besar. Asal dia berani datang, aku bakal hancurin dia. Lakukan. Nona kedua Lintang! Jangan salahkan aku. Salahkan kakak iparmu itu. Dia matain satu kakiku. Hari ini, aku bikin dia lihat. Gimana kamu jadi sebuah foto? Halo, hei Raka Pradipta. Lihat gak? Proyek barat jauh. Waktumu cuma 10 menit. Datang ke sini sendirian. Jangan lapor polisi. Jangan bawa si Gilang. Kalau enggak, adik iparmu ini bakal jadi bagian pondasi. Jeffrey, kalau dia lecet dikit, ku hancurkan klanmu. Udah datang. Sayangnya semuanya udah terlambat. Mati kalian semua.
Hentikan! Anak muda, kok nangis? Langit runtuh pun, Kak Raka yang nahan. Masih manusia! Dorang! Bulldozer depan! Mati kau! Cepat mati sekarang juga! Berani si Kak Raka! Cari mati! Kak Raka! Ini berat banget ya. Pas pulang, biar Jamal beliin asuransi baru. Kak Raka, kamu nggak boleh mati, nggak boleh mati. Dan aku gak apa-apa. Ayo. Masih gagal. Kunci mereka makin terasa ketat. Meski sekarang aku kelihatan jago. Tapi kalau lawan pakar sejati, aku pasti mati kutu. Harus cari jalan keluarnya. Gimana mau jaga dia? Malam-malam begini, malah nangis di sini. Baju itu udah robek parah, buang aja. Siapa yang nangis? Aku nggak nangis. Aku cuma lihat bahan bajumu ini masih bagus. Mau ku cuci buat dijadiin lap. Jangan kegiatan deh. Masih bagus? Buat dijadiin lap? Tiara, kamu nona kedua keluarga Lintang. Sejak kapan bisa merawat orang? Lihat tanganmu, sampai keriput. Bukan urusanmu. Kak Raka, waktu di lokasi proyek, kenapa bertaruh nyawa menolongku? Kalau benda itu sungguh jatuh, kamu kan bisa mati. Kalau benda itu beneran jatuh, kamu gimana? Kamu kan adiknya Dian, jadi kamu juga adikku. Masa aku nggak belain kamu? Cuma adik? Apa? Enggak kok. Kak Raka bodoh, cuci sendiri. Anak ini, apa dia menopause dini ya? Tuan Jeffrey bilang, Raka ini agak aneh. Sepertinya, dia Grandmaster Fisik. Malam ini kita pakai formasi naga, dia takkan bisa kabur. Kalau udah datang, jangan sembunyi lagi. Anjing klan Kartapraja, penciuman kalian tajam juga. Raka, serahkan Dian Lintang, patahkan kedua lenganmu, kami akan biarkan jasadmu utuh. Berani sentuh istriku, lihat dulu apa kalian mampu. Formasi. Sialan, apa sigelnya? Melawan balik sekarang. Ternyata cuma master abal-abal. Tenaga dalamnya goyah. Maju semua, bunuh dia. Kalau mau sakit istriku, langkahi dulu mayatku. Saatnya berakhir. Buka. Raka. Dari aku. Raka. Cepat pergi. Nggak mau. Aku mau mati bersamamu. Aku kabulkan permintaanmu. Hawa dingin ini. Nadir 9 yin. Ternyata dia si pembawa sial. Cepat kabur. Segelnya hancur, merasuk jantung. Ilmu yang tak mempan. Raka, dingin. Aku kedinginan. Apa aku bakal mati?
Gak apa-apa. Mau takkan bawamu pergi. Katamu jagat nata, tubuhku yang kamu ituin. Aku gembok, kamu kunci. Asal ini yang nyatu, kamu selamat. Dan segelku juga hancur. Yan, maaf ya, hujan ini kita lewati. Jurus naga langit hancur. Dasar bodoh. Ternyata kamu selalu jaga aku ya. Dasar bodoh. Ternyata kamu selalu melindungiku. Ngintip suami itu bayar loh. Udah bangun. Lukamu gimana? Lukanya udah sembuh kok, malah makin sakti. Berkat istriku. Sekarang aku bisa habisin tetua. Semalam itu segampang bunuh semut. Gak penting sih. Yang terpenting, kamu resmi istriku. Dian, kamu gak bisa kabur. Gak kabur, aku milikmu. Punggumu mulus banget ya. Lihat. Ini aku pakaikan krim. Asalkan kamu bahagia, Kak Dian, Kak Raka. Laka, tadi malam naga di punggungmu seakan hidup. Berapa banyak rahasiamu dariku? Sayang, ucapanku ini mungkin kayak ngarang, tapi sumpah semuanya beneran. Percaya. Apapun ucapanmu, ku percaya. Sebenarnya guru dulu suruhku turun gunung bukan cuma demi surat nikah itu. Dia suruhku jadi gembok. Kamu terlahir dengan nadiin absolut, wadah yang disiapkan klan Kartapraja. Dan aku memiliki tubuh yang murni untuk latih jurus naga. Nyawaku bisa kunci hawa dingin tubuhmu. Jadi selama aku ada, kau tak mati. Jadi, dari awal kamu baik padaku, rela selamatkan aku, cuma karena tugas. Aku ini cuma target tugasmu. Awalnya memang tugas. Tapi lalu aku ingin jadi gembokmu. Untuk selamanya. Guru bilang, itu malapetaka. Tapi ini nasib. Kalau nyawaku adalah gembokmu, maka kunci ini aku rakain pesan. Takkan ku lepas. Raka, aku gak mau kamu mati. Kalau kau mati demi aku bakal nikah sama orang lain. Biar kamu kesal. Beraninya kamu. Sepertinya hukuman semalam masih kurang ya. Kak Raka luka dalam, harus minum sup bebek ini. Goji berry-nya seberapa banyak? Lagian tinggal dikit, tuang semua. Nih, makan anggur. Hasan sayang, aku mau yang manis. Manja. Makan atau enggak? Kalau disuapi bibirmu, aku makan. Tiara, kamu masih mengharap apa? Dia itu gembok, Kak Dian. Bukan punyamu. Kamu cuma penonton yang tak dibutuhkan. Aku mau beli es krim dulu. Lihat ya, cowok itu ganteng ya. Jago tangkap boneka. Ceweknya juga cantik. Lihat tatapannya, pasti lagi kasmaran. Dapat nih. Pegang. Ini buat aku.
nanti cari pacar. Kalau dia jahat atau gagal tangkap boneka, lempar pakai ini. Bilang ke dia, tandar Kak Raka, setinggi ini. Udah ya, kakakmu datang. Iya juga ya. Ada Kak Raka aja udah cukup. Kak Raka memang orang baik. Raka Pradipta, biarpun Garda Naga tersembunyi kalah, jangan pikir klan Kartapraja kehabisan ur. Leluhur menganggapmu berbakat dan memberimu kesempatan terakhir. Silahkan Dian Lintang, klan Kartapraja bisa menjadikanmu penasihat luar untuk nikmati kekayaan. Kalau enggak, lain kali leluhur sendiri yang akan datang. Berisik. Jamal, jam berapa ini? Kak Raka, jam 3 sore bawa anjing jalan. Kalau gitu, jangan buang waktu. Ini tingkatan apa ini? Dia Grandmaster. Ini tingkat dewa. Pulang dan beritahu. Tua bangke klan Kartapraja, sekarang aku jabun kalian. Semudah memencet semut. Kenapa aku membiarkan kalian hidup? Sengaja aku sisakan klan Kartapraja. Tunggu sampai istriku sembuh total. Aku akan membawanya ke kota Raja Tama. Nanya alasan dia dibuang. Pergi. Kalau berani injak kota Sagarajaya lagi, pintu klan Kartapraja bakal aku bongkar. Buat dibakar. Baik. Baik. Makasih Tuan Raka. Udah ampuni saya. Kak Raka, mereka gampang banget takutnya. Tapi auramu sekarang jauh lebih ngeri dibanding di dusun. Ada dendam yang harus dibalas. Tapi sebelum itu, kita harus bersihin sampah di Villa Lintang. Saat 9 yin muncul yang murni jadi kunci. Jika kunci itu jatuh cinta, pasti akan kena imbasnya. Bidak yang tak berguna harus segera digantikan. Empu Jagatnata. Ternyata dari awal, kau tak anggap aku murid. Bagimu aku ini cuma kunci yang mudah diganti. Asal aku jatuh cinta pada Dian. Dan bukan lagi alat yang dingin. Kau bisa hancurkanku. Bahkan kau siapkan cadangannya. Nyawaku aku yang tentukan. Persetan pengganti atau asli. Yang berani sentuh Dian. Pasti ku bunuh. Sayang, kamu kenapa? Kamu kelihatan agak gelisah ya. Gak apa, luka lama kumat pas hujan. Sayang, pas kamu kerja nanti, biar Gilang jagain kamu terus. Paham? Iya, aku paham. Dasar cerewet. Sebentar lagi, aku jadi kamu. Ya, halo. Pak Raka, kalian habis lembur? Gak pas pulang, mobilnya mogok, HP-nya nggak aktif. Mengerti. Tiara, aku jemput kakak. Kunci semua pintu, jangan bukain siapapun. Iya, Kak Raka. Awas kakak, kehujanan.
kok udah pulang? Lupa bawa kunci. Kak Raka, kakak mana? Kok cuma kamu yang pulang? Udah mati. Jangan bercanda deh. Ini nggak lucu. Biar aku berikan. Canda lebih lucu. Aku bukan iparmu. Aku bayangannya. Tawanya bukan gitu. Contoh Bel, sayang tak ada hadiah. Ada yang aneh. Jamal bilang kamu hilang, padahal ban bocor. Teleponnya aneh. Kita dialihkan. Di rumah cuma ada Tiara. Kita pulang. Lepaskan aku. Agak sakit ya. Sorry Pak, sering manjain kalian ya. Terlalu lemah. Udah pulang aja. Kayaknya game ini lanjut lain waktu aja. Tiara, bangun. Tenang, dia cuma pingsan aja. Kekuatan jarinya. Orang ini terlatih. Mirip banget sama teknikku. Jauhi aku. Jangan bunuh aku. Sakit. Tiara, kamu ngomong apa? Itu kakak iparmu. Dia bukan. Katanya dia Aksawira Dipa. Dia nggak cuma mau membunuh aku, tapi juga kamu, Kak. Dian, tolong jaga Tiara. Kepala tadi itu udah kesini. Mau menyingkirkanku? Silakan coba. Apa kamu gagal? Hanya menyapa. Dia melemah, punya celah. Bagus sekali. Kelemahan itu adalah titik fatalnya. Mulai dari besok, susupi semuanya. Aku ingin Raka Pradipta dikhianati semua orang dan akhirnya mati di tangan orang yang paling dia cintai. Pergilah sekarang, wahai Raja Naga yang baru. Baik, Tuan. Sayang, udah tutup jendela ruang kerja. Tadi anginnya gede. Udah ditutup. Barusan ada 2 kelawar buta. Udah aku pukul mati. Nggak tidur. Tiara bilang, dia mimpi buruk. Mimpi kamu berubah. Makanya nunggu kamu. Bujuk dia ya. Ada-ada aja kamu. Kebanyakan nonton horor. Kak Raka? Kak Raka, janji padaku, apapun yang akan terjadi, kamu tetap jadi. Kau yang ambilin aku boneka, tenang, berdasar untukku, ya. Aku mohon, jangan berubah jahat. Sudahlah. Jangan mikir aneh-aneh. Tenanglah. Selama aku hidup dan masih bernapas, tak akan ada yang bisa memisahkan kita. Siapapun yang musik keluarga kita, ulurkan tangannya, akan kupotong manusia ataupun hantu. Sudahlah. Gak apa-apa.